Kriminalitas merupakan patologi sosial, yang dimana patologi sosial merupakan penyakit sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kriminalitas merupakan dampak-dampak yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya kemiskinan sosial. Kemiskinan sosial merupakan puncak dari segala aspek kriminalitas, karena kemiskinan sosial dapat mengubah kualitas hidup manusia yang saat ini kemiskinan merupakan suatu problematika yang belum dituntaskan, susah diminimalisir karena adanya perubahan sosial yang terjadi. Klasifikasi kemiskinan pemulung jalanan. Kemiskinan pada pemulung jalanan sangat banyak kita jumpai. Pemulung jalanan menjadi salah satu perilaku dari kemiskinan sosial karena pada umumnya mereka lemah terhadap kemampuan dalam berusaha, serta terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi, serta kurangnya lifestyle atau kemampuan yang harusnya mereka miliki. Nah, penyebab menjadi pemulung di tengah kemiskinan sosial zaman sekarang ini perlu ada skill, pengalaman sehingga memudahkan kita untuk bekerja di dalam suatu pekerjaan. Kalimat itulah yang keluar dari si pemulung setelah kami memberikan pertanyaan kepada pemulung jalanan. Penyebab terjadinya kemiskinan ialah kurangnya pendidikan. Setelah kami memahami kalimat tersebut, mereka menjadi pemulung karena tuntutan zaman yang semakin berkembang pesat, belum lagi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga seiring waktu mereka dituntut untuk memutar perilaku kehidupan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan ternyata membutuhkan sesuatu nilai yang ada dalam diri kita. Pemulung jalanan khususnya di Kota Pekanbaru, mereka mengakui bahwa nilai dari diri mereka telah diringkut oleh zaman sekarang, keteledoran pola pikir mereka di masa lalu. Nah, dampak kemiskinan sosial pada pemulung jalanan ialah di mana banyak kasus kriminalitas yang terjadi dan menjadi tercorengnya nama baik pemulung. Tidak sedikit dari mereka yang terkenal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cerita pemulung di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan. Pemulung menjadi gelandangan itu sudah menjadi hal yang sering kita dengar dan sering juga kita lihat di kehidupan sehari-hari. Pemulung ini mengambil sampah yang mereka temukan di pinggiran kota. Mereka mencari sampah tersebut di sudut-sudut kota yang paling kotor dengan membawa keranjang atau karung untuk tempat sampah yang mereka temui di tempat tersebut. Selain itu, mereka juga memegang besi panjang dengan ujung besi yang bengkok agar mudah dalam mengambil sampah yang ditemukan. Setelah mereka mendapatkan sampah tersebut, langsung dibawa ke tempat mereka. Kemudian terjadilah transaksi ekonomi antara pekerja dengan agen pabriknya. Gelandangan adalah seseorang yang tidak mempunyai tempat untuk tinggal yang menetap, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan yang menetap, sehingga mereka berkeliaran di suatu tempat tanpa mempunyai tujuan, termasuk pemulung, karena mereka tidak mempunyai tempat untuk tinggal, untuk menetap, dan pekerjaan yang tidak menetap juga. Gelandangan ini disebabkan oleh rendah ekonomi seseorang sehingga mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga sulit untuk mereka mendapatkan pola hidup yang baik. Karena kemiskinan atau rendahnya ekonomi ini adalah faktor utama yang sering menyebabkan banyaknya seseorang menjadi gelandangan. Kemudian faktor pendidikan yang rendah juga menjadi hambatan bagi seseorang dalam mencari pekerjaan. Oleh karena pendidikan yang rendah, seseorang yang menjadi gelandangan susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mereka. Selain itu, bakat atau keahlian kita juga sangat penting dalam mencari pekerjaan, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat memudahkan kita dalam mencari pekerjaan. Pada umumnya, pendidikan gelandangan ini sudah pasti rendah, sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian, seseorang yang termasuk dalam garis kemiskinan ini adalah seseorang yang tinggal di perkotaan, tetapi usia mereka masih muda, namun mereka tidak mempunyai bakat atau keahlian, sehingga gelandangan ini sudah menjadi kebiasaan dalam diri mereka yang tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga harga diri di dalam kehidupan mereka tidak menjadi hal yang berharga lagi bagi mereka karena sudah terbiasa dengan hal tersebut.
seseorang pemulung di Pekanbaru yang bernama Bapak Agus Lubis. Bapak ini tidak memiliki tempat tinggal yang biasanya dia tiduri, di mana saja yang bisa di tempat tiduri. Bapak ini sudah bekerja sebagai pemulung dari tahun 2012 dan biasanya yang dicari Bapak ini yang segala barang-barang bekas atau kara-kara. Bapak ini biasanya mencari barang-barang bekas di Jalan Tiga Darah sampai dengan Jalan Loba dari pagi sampai sore dan siang beristirahat. Dan biasanya barang-barang bekas ini dikumpulkan di tempat temannya dan dikumpulkan sekali 10 hari. Biasanya dalam 10 hari Bapak Agus ini mendapat uang sebesar Rp200.000. Dan kalau dihitung per harinya, Bapak Agus ini hanya mendapatkan uang sebesar Rp20.000 saja, hanya pas-pasan buat makan saja. Dan jika kita hitung dalam sebulan, Bapak Agus mendapatkan uang sebesar Rp600.000. Bapak Agus ini mempunyai keluarga, tetapi keluarganya di kampung halamannya yaitu di Kota Medan. Bapak Agus ini di sini hanya sebatang kara saja, atau dibilang hanya sendiri di Pekanbaru ini. Dalam bekerja, Bapak ini tidak ditemani dengan anggota keluarganya, dikarenakan keluarga Bapak ini di kampung halamannya. Dalam bekerja tentunya pernah mengalami konflik dengan sesama pekerja lainnya, tetapi Bapak ini tidak pernah mengalami konflik dalam bekerja, baik itu dalam mengambil barang-barang bekas yang dia temui di jalanan. Bapak Agus ini tidak memiliki pekerjaan sampingan atau dibilang hanya bekerja sebagai pemulung saja. Pengeluaran Bapak Agus setiap harinya biasanya hanya mengeluarkan sebesar Rp5.000 saja untuk membeli nasi dengan kuah saja tanpa adanya lauk. Dalam setahun Bapak ini pulang kampung ke Medan 2 kali. Dan tidak hanya itu, Bapak Agus ini mengirimkan uang untuk keluarganya yang ada di Medan dan tidak tentu mengirimkan uangnya berapa. Kadang-kadang hanya Rp500.000 atau sampai Rp1.000.000. Ketika dia sakit, dia tidak bisa bekerja dan hanya istirahat di mana bisa tempat istirahat. Dan bukan itu saja, ketika hari hujan Bapak ini terpaksa berteduh sebelum hasil dari yang dia dapat cukup banyak. Baiklah rekan-rekan semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian yang kami lakukan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini didefinisikan dalam unsur-unsur dan menggambarkan setiap penanggalan dari fenomena yang diteliti, sehingga hasil penelitian menggambarkan sampel yang menjelaskan terkait dengan fenomena yang diteliti. Kajian kualitatif merupakan kajian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Metode dan makna yang lebih dominan idealnya didasarkan sepenuhnya pada konsep yang digunakan sebagai pedoman agar kajian sesuai dengan catatan di lapangan. Kajian kualitatif dilaksanakan sejauh mana dan dalam kondisi biasa sekarang tidak lagi dimanipulasi melalui situasi maupun kondisi. Studi kualitatif sering disebut naturalistik karena studi dilakukan dalam kondisi ilmiah. Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena berusaha mengungkapkan bagaimana kemiskinan sosial ini terjadi. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan oleh kelompok kami di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, Riau. Pemilihan tempat ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, Riau merupakan salah satu jalan yang banyak sekali dijumpai pemulung jalanan di wilayah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ini. Sehingga kelompok kami mengambil Jalan SM Amin sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data. Bentuk data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Data yang digunakan adalah data kualitatif sebagai penentu hasil dari penelitian ini. Data kualitatif adalah informasi yang diterima terutama didasarkan pada tindakan ekstensif. Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi kualitatif karena dalam penelitian ini informan yang memberikan penjelasan dalam bentuk deskripsi. Berdasarkan sifatnya, sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapat dari wawancara langsung dengan pemulung di jalanan yang sedang beristirahat. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung menawarkan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Peneliti menggunakan dokumentasi gambar untuk membantu data sekunder. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi ialah pengamatan dilakukan menggunakan media yang dilakukan secara langsung, yaitu seperti menggunakan panca indera manusia maupun media elektronik. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk diskusi yang dilakukan melalui peneliti untuk mendapatkan catatan dari responden. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang berbasis dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan juga adalah wawancara yang bersifat terstruktur, yang dengan menggunakan pedoman wawancara. Yang ketiga adalah dokumentasi. Pendekatan dokumentasi adalah teknik penelaahan rangkaian data mengenai topik atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip wawancara, foto, surat kabar, majalah, dan dokumentasi lainnya. Selain untuk memperkuat fakta, dilakukan sesuai dengan yang ada di lapangan. Yang selanjutnya adalah triangulasi data. Dalam penelitian kualitatif, temuan dinyatakan sah jika ada pembedaan yang dinyatakan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Memeriksa kredibilitas data dengan strategi rangkaian data yang beragam dan sumber data yang beragam. Dalam metode triangulasi data, peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara intensif, dan dokumentasi untuk pasokan data yang identik secara bersamaan. Triangulasi dibagi menjadi dua, yaitu triangulasi supply dan triangulasi metode. Dalam kajian ini digunakan semacam metode triangulasi perbekalan, di mana metode ini menguji kredibilitas data dan menguji data yang telah diterima melalui berbagai sumber, khususnya terkait. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Di analisis data, yang pertama ada reduksi data. Pada bagian ini, penulis mengkaji solusi dari responden karena wawancara. Alasannya adalah karena melakukan metode ini untuk menyempurnakan kalimat dan kata, menawarkan statistik tambahan, menghilangkan data yang berulang atau tidak penting, seperti menerjemahkan ungkapan informasi ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada penyajian data. Pada bagian ini, kepentingan sementara kumpulan fakta disusun. Sebagai hasil akhir menawarkan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian fakta kualitatif dapat berbentuk isi teks deskriptif, berbentuk catatan bidang, matriks, grafik, jaringan, dan bagian. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Pada bagian ini, di awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna-makna yang unik, menyebutkan keteraturan pola, penjelasan konfigurasi dari fakta-fakta yang telah terkumpul. Setelah itu, dapat ditarik kesimpulan yang lebih unik dan lebih kuat dengan bukti dari data. Terima kasih.